Ya, halo teman-teman. Eh, Perkenalkan, nama saya Franciscus Saverius Rian Prabowo dengan NPM 61620010037. Pada video ini, saya akan membahas tentang pengaruh alkohol, hepatitis B, dan HIV/AIDS terhadap harapan harapan hidup manusia dengan metode multiple regression atau regresi linear berganda. Ya, software yang digunakan ini adalah Google Colab. Lalu data yang digunakan itu saya ambil dari Kaggle. Ya, langsung saja kita mulai. Di sini pertama-tama kita import datanya dulu. Nah, data yang saya ambil ini dari Kaggle, langsung aja di sini ada linknya. Kita tekan. Ya, oke. Nah, Kaggle ini adalah website yang mengumpulkan dataset-dataset untuk penelitian. Nah, dataset yang saya ambil adalah dataset life ekspektasi dari WHO. Di sini. Nah, langsung saja kita download ya. Di sini ada downloadnya. Ini disimpan di folder mana aja. Oke, saya namanya Live Expect. Nah, save. Nah, di sini dalam Google Colab itu kalau mau mengimport data bisa dengan dua cara, dari linknya langsung ataupun kita sendiri manual yang memasukkan datanya. Nah, di sini saya menggunakan cara manual. Nah, ini tempat tadi menyimpan datanya, Live Expect. Langsung kita ekstrak dulu. Nah, keluar. Ini nama datanya, LED. Kita masuk lagi ke Google Python-nya. Kita upload dulu datanya, LED. Nah, perlu diingat juga, untuk Google Colab ini, data yang diupload ini tidak bersifat permanen, bersifat sementara. Jadi, kalau mau digunakan kembali Google Python-nya, Google Colab-nya, maaf, nanti harus upload data lagi, begitu. Ini datanya sudah diupload, di sini ada. Langsung saja kita run. Nah, begini. Ini datanya. Nama-nama kolomnya ada country, year, status, life ekspektasi. Nah, terus ada adult mortality dan sebagainya. Eh, Variabel-variabel yang akan dipakai pada analisis analisis ini hanyalah life ekspektasi, alkohol, hepatitis B, dan HIV/AIDS. Oke, kita lanjut. Nah, setelah datanya kita import, eh, kita cek dulu apakah ada data kosong atau data none atau tidak. Kita cek dulu. Nah, ternyata ada di dataset ini ada data none. Ini kita tahunya dari mana? Kita tahunya dari life ekspektasi. Di sini ada life ekspektasi. Ada nilainya 10. Berarti ada 10 data none pada kolom life ekspektasi. Terus di adult mortality. Ini ada 10 data none pada kolom adult mortality. Terus di sini ada alkohol 194. Berarti ada 194 data none di kolom alkohol dan sebagainya. Nah, data none ini kurang berguna untuk proses data karena nantinya akan mengganggu dalam ya penghitungan data dan sebagainya. Makanya kita buang data none. Ya, setelah dibuang, nah perhatikan di sini eh, data ini memiliki 2.938 baris. Setelah kita buang data yang mengandung NaN-nya itu, kini datanya ada sekitar 1.649 baris. Oke, selanjutnya kita akan tentukan berapa banyak untuk yang akan dibagi untuk data training dan data testing. Pada analisis saya membaginya 80-20. Jadi 80% data training dan 20% data testing. Oke. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang metode
multiple regression. Ya, metode multiple regression ini itu bisa memprediksi suatu nilai dengan satu variabel terikat dan banyak variabel bebasnya. Jadi si multiple regression ini bisa memprediksi dengan satu variabel terikat, yaitu Y misalnya, yaitu Y, dengan variabel bebas yang jenisnya banyak. Contohnya di sini X, tambah X1. Nah, tambah X2, tambah titik, tambah A2, AN, XN. Nah, ini perumusan umumnya, metode ini seperti ini. Nah, karena dia memiliki variabel bebas yang lebih dari satu, untuk mempermudah perhitungan nantinya, bisa juga digunakan metode least square untuk membantu mencari nilai dari metode multiple regression ini. Metode least square-nya adalah seperti ini. Khususnya yang lebih memudahkan lagi, dengan metode least square itu nanti kita perhitungannya bisa dibuat dengan matriks. Oke, saya jelaskan lebih lanjut sekarang. Nah, di metode least square ini ada beberapa inputan yang perlu didefinisikan dulu. Yang pertama itu adalah Y. Pada kasus ini, variabel terikat yang digunakan adalah nilai harapan hidup. Nah, sedangkan sisanya yaitu alkohol, hepatitis B, dan HIV/AIDS itu menjadi variabel bebasnya. Oke. Jadi di sini ada Y, lalu ada A. A ini adalah variabel-variabel terikat, variabel-variabel bebas tadi yang ditambahkan satu kolom berisi satu. Lalu C ini adalah nilai dari estimator least square-nya nanti. Oke. Nah, pertama-tama kita buat matriks A-nya dulu. Di sini, pada kasus yang pertama ini, saya jadi bagi dulu, video ini saya bagi jadi dua kasus, yaitu kasus pertama dengan variabel bebasnya ada dua, yaitu alkohol dan hepatitis B, dan kasus kedua variabel bebasnya ada tiga, yaitu alkohol, hepatitis B, dan HIV/AIDS. Kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Kita tentukan matriks A-nya. Nah, matriks A-nya seperti ini. Lalu tambahkan vektor 1 ke kolom 0. Jadinya seperti ini. Lalu kita definisikan dulu matriks vektor Y-nya. Di sini vektor Y yang kita pakai adalah data life ekspektasi atau data harapan hidup. Nah, kita lihat di sini plot sebaran datanya itu seperti apa. Nah, dapat dilihat dari sebaran data ini, cenderung terlihat polanya itu menurun dan terlihat ada pola. Nah, polanya ini terlihat cukup jelas ya. Jadi data ini memiliki hubungan yang kuat antara alkohol, hepatitis B, dan life ekspektasi. Oke. Nah, setelah melihat sebaran datanya, kita cari koefisien C-nya, nilai C-nya, nilai estimator least square-nya. Nah, nilai estimator least square-nya itu seperti ini. Sesudah itu, tadi yang kita gunakan adalah data training. Sekarang yang kita gunakan adalah data testingnya. Nah, kita tentukan dulu matriks A dan vektor Y-nya. Nah, di sini kita akan hitung nilai hampirannya. Nah, didapat nilai hampirannya seperti ini. Lalu kita plot data testing dengan nilai hampiran. Kalau tadi itu data training dengan nilai yang sebenarnya. Nah, dapat dilihat di sini
si nilai hampirannya ini cukup terlihat menghampiri data-data yang sebenarnya. Nah, kita masuk ke ANOVA table. Nah, ANOVA table ini fungsinya untuk apa? ANOVA table ini fungsinya untuk kita dapat melihat nilai error, terus F F testnya seperti apa, nilai P value-nya seperti apa yang dibutuhkan untuk pengujian hipotesis. Nah, hipotesis ini jika H0 lebih besar daripada maaf bukan H0, jika P value lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Dan jika P value-nya lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Di sini H0-nya adalah tidak ada keterkaitan tidak ada pengaruh antara alkohol dan hepatitis B terhadap harapan hidup. H1-nya adalah adanya keterkaitan, adanya pengaruh dari hepatitis B dan alkohol terhadap harapan hidup. Nilai alfa di sini adalah yang normalnya adalah 5% atau 0,05. Di sini kita buat dulu tabel ANOVA-nya. Nah, lalu kita buat keputusan hipotesis dan kita lihat nilai MSE-nya. Nah, di sini nilai P value-nya itu sangat kecil, di bawah 5%. Artinya H0 ditolak. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh dari alkohol dan hepatitis B terhadap harapan hidup manusia. Di sini nilai MSE-nya cukup jauh dari 0, yaitu 67,047. Nilai MSE yang baik itu adalah nilai yang mendekati 0. Nah, selanjutnya kita akan cari nilai R-square-nya. Nilai R-square yang baik, dari nilai R-square dari performa model yang baik, itu nilainya mendekati 1. Kita akan run. Nah, di sini dapat terlihat nilainya ya cukup jauh dari 1. Nah, artinya model ini kurang baik jika digunakan pada kasus ini. Tapi tetap dari gambar dan hasil P value, dari plot ini dan hasil P value, model ini dapat dikatakan bisa untuk memprediksi nilai pada kasus ini. Oke, selanjutnya, nah kita masuk ke bagian 2, yaitu pengaruh dari alkohol, hepatitis B, dan HIV/AIDS terhadap harapan hidup manusia. Jadi ada 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Untuk pembagian data testing dan trainingnya masih sama, 80-20 di sini. Metodenya pun masih sama, kita pakai least square lagi. Maaf, least square untuk membantu perhitungan metode regresi linier berganda. Kita buat matriks A-nya dengan data training. Nah, dapat lihat bedanya di sini. Ini ada 3 variabel. Jadi ada HIV/AIDS, hepatitis B, dan alkohol. Kalau tadi ada 2. Oke. Nah, kita ini tambahin kolom vektor 1 ke kolom 0 seperti tadi. Kita definisikan vektor Y-nya, life ekspektasi. Lalu kita cari langsung nilai koefisien C. Karena di sini artinya ada 4 variabel, maka belum bisa dijadikan plotnya. Jadi langsung ke perhitungannya. Nah, di sini nilai koefisien C-nya seperti ini. Lalu kita tentukan matriks A dan vektor Y untuk data testingnya. Nah,
Kita cari nilai hampiran Y-nya, didapat seperti ini. Kita langsung buat untuk dimasukkan ke tabel ANOVA lagi. Nah, dapat lihat di sini P-value-nya masih sama-sama kecil, di bawah 5%. Artinya H0 ditolak, yang mana berarti ada pengaruh dari alkohol, HIV/AIDS, dan hepatitis B terhadap harapan hidup manusia di negara-negara di dunia. Nah, di sini nilai dari MSE-nya, mean square error-nya, lebih kecil daripada yang tadi dua variabel. Kita akan cari nilai R-square-nya. Nah, nilai R-square-nya 0,495. Ini artinya model ini lebih baik digunakan untuk yang kasus kedua ini, untuk 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Dari hasil errornya, ini menunjukkan bahwa performa model ini lebih baik daripada saat pembahasan pertama, saat 2 variabel bebas, alkohol dan hepatitis B saja. Nah, kesimpulan yang didapat dari analisis ini adalah adanya pengaruh dari alkohol, hepatitis B, dan HIV/AIDS terhadap tingkat harapan hidup manusia di dunia. Nah, sebagai pengingat saja, karena ada pengaruhnya, maka sebisa mungkin kita menjaga diri, menjaga kesehatan kita untuk menjauhi hal-hal yang negatif, seperti mengkonsumsi minuman beralkohol, pergaulan bebas, dan semacamnya. Alkohol menurut saya itu dapat menjadi pemicu dari pergaulan bebas, di mana pergaulan bebas ini dapat memicu penyakit-penyakit tersebut. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.